Sustainability is treating ourselves and our environment as if we are to live on this earth forever. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2, Praktikum Penilaian Ekonomi, Perusahaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Paralel 2 akan menyampaikan makalah kami yang dikemas dalam video singkat yang menarik. Selamat menyaksikan. Menurut laporan Brundtland dari PBB 1987, pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Dari tahun ke tahun, jumlah populasi dunia semakin bertambah. Berdasarkan data BPS, dihitung dari tahun 2015 hingga 2020, terjadi laju peningkatan jumlah penduduk di Indonesia sebesar 5,4%. Pertumbuhan penduduk secara masif banyak terjadi di kota besar seperti Kota Bekasi. Jumlah penduduk Kota Bekasi cenderung meningkat setiap tahunnya. Peningkatan jumlah penduduk berdampak pada peningkatan permintaan kebutuhan dasar masyarakat yang akan menyebabkan peningkatan jumlah industri sebagai upaya dari pemenuhan kebutuhan tersebut. Hal ini berdampak pada munculnya potensi ancaman kerusakan lingkungan atau yang biasa disebut dengan eksternalitas negatif. Salah satunya adalah pencemaran air sungai. Berdasarkan Permen LH nomor 7 tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, kerugian dapat digolongkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Pertama, kerugian karena dilampauinya baku mutu lingkungan hidup. Kedua, kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Ketiga, kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan serta biaya pemulihan. Keempat, kerugian ekosistem. Dan kelima, kerugian masyarakat. Fungsi Sungai Bekasi terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Bekasi sangat tinggi. Namun, status Sungai Bekasi yang telah tercemar dibuktikan melalui data Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi 2017 menyebabkan Sungai Bekasi sudah tidak dapat dikonsumsi lagi. Hal ini menimbulkan berbagai kerugian, khususnya kerugian yang dapat divaluasikan secara ekonomi. Maka dari itu, terdapat beberapa hal yang perlu dikaji. Pertama, bagaimana potensi sumber pencemaran yang terdapat di Sungai Bekasi? Kedua, berapa estimasi besarnya kerugian ekonomi akibat pencemaran limbah industri di Sungai Bekasi? Ketiga, bagaimana strategi pengelolaan Sungai Bekasi yang berkelanjutan? Hulu Sungai Bekasi berada di Kabupaten Bogor dan bagian hilirnya berada di Kabupaten Bekasi. Pelestarian yang dilakukan pada hulu sungai akan memberikan manfaat pada hilir sungai. Sedangkan bila terjadi pencemaran di hulu sungai, akan menimbulkan biaya sosial yang harus ditanggung. Saat ini, Sungai Bekasi telah tercemar oleh limbah cair yang berasal dari rumah tangga dan industri. Diduga tercemar limbah industri, aliran Kali Bekasi berbusa tebal dan menimbulkan bau yang menyengat. Dan inilah saudara aliran Kali Bekasi yang terlihat dari bendungan Prisdo, Kali Bekasi di Jalan Raya Hasibuan, Bekasi Timur, Kota Bekasi pada Minggu siang. Aliran Kali Bekasi ini menimbulkan busa tebal sepanjang 200 meter. Diduga busa ini berasal dari pembuangan limbah pabrik yang berada di daerah pinggiran aliran Kali Bekasi. Diperkirakan pencemaran Sungai Bekasi ini terjadi sejak tahun 2013 hingga saat ini. Luas daerah aliran Sungai Bekasi sendiri mencapai 51.785 hektar dengan panjang 10.596 meter. Alur kerusakan Sungai Bekasi dimulai dengan tahap insiden berupa pembuangan limbah oleh rumah tangga dan pabrik-pabrik industri di sekitar kawasan sungai. Pathway dari kejadian ini yaitu paparan langsung dari industri pabrik maupun rumah tangga yang dibuang ke tubuh sungai dan tentunya kini sudah melewati ambang batas baku mutu pencemaran. Maka exposure yang terjadi pada ekosistem yaitu sungai terkontaminasi limbah cair domestik yaitu BOD, COD, zat organik, dan pencemar lainnya. Untuk itu dapat disimpulkan kondisi lingkungan sungai telah tercemar. Dari pencemaran ini menimbulkan injury berupa kerugian ekonomi masyarakat dampak langsung maupun tidak langsung. Untuk dampak langsung berupa kenyamanan yang terganggu, gangguan visual, perubahan kualitas air, dan timbulnya penyakit. Sedangkan dampak tidak langsung mencakup berkurangnya biodiversitas dan meningkatnya biaya produksi. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi,
18 industri ini berpotensi menjadi salah satu dari sekian banyaknya penyebab pencemaran Sungai Bekasi. Berdasarkan tabel tersebut, potensi sumber pencemar yang mendominasi di Sungai Bekasi adalah industri manufaktur dan pelapisan logam, diikuti dengan industri laundry. Dari 9 jenis sumber pencemar, terdapat 7 jenis sumber pencemar yang berpotensi menyumbangkan unsur kimia COD dan TSS. Setelah itu, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengambilan sampel di 3 titik Sungai Bekasi, yaitu Bendung Bekasi, Tengah, dan Hilir. Berikut ini adalah hasilnya. Dari hasil uji laboratorium di 3 titik lokasi, ditemukan beberapa parameter kimia yang melebihi baku mutu. Pada lokasi pertama, yaitu di Bendung Bekasi, parameter yang melebihi baku mutu hanya kandungan fenol saja. Pada lokasi kedua, parameternya yaitu TSS, COD, total fosfat, amonia total, fenol, dan deterjen. Pada lokasi ketiga yaitu fenol dan deterjen. Apabila dikaitkan dengan sumber pencemar yang berpotensi mencemari Sungai Bekasi, unsur kimia COD dan TSS terbukti merupakan unsur yang paling banyak dibuang ke lingkungan sungai oleh pihak pencemar. Beranjak kepada bagaimana estimasi kerugian ekonomi akibat pencemaran limbah industri di Sungai Bekasi. Berdasarkan Permen LH nomor 7 tahun 2014, terdapat 5 jenis kerugian yang akan ditimbulkan akibat adanya pencemaran limbah. Estimasi kerugian ekonomi yang pertama dikarenakan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup, sehingga air Sungai Bekasi tidak dapat dikonsumsi kembali. Hal ini diketahui dengan metode akumulasi nilai unit pencemaran melalui 2 parameter, yaitu COD dan TSS. Berikut merupakan tabel perhitungan kerugian ekonomi akibat pencemaran di Sungai Bekasi, di mana secara matematis didapatkan dari perhitungan beban pencemaran neto tahunan, lalu dihitung unit pencemaran, sehingga didapatkan total nilai kerugian. Total nilai kerugian akibat dilampauinya baku mutu air Sungai Bekasi sebesar Rp528.933.240. Kerugian yang kedua adalah untuk pengganti biaya pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, di mana meliputi biaya verifikasi lapang, analisa laboratorium, ahli, dan pengawas pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup. Kerugian ekonomi yang ketiga yaitu estimasi kerugian yang disebabkan oleh penggantian biaya penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup. Dalam kasus ini, penilaian dilakukan 2 metode, yaitu metode biaya pembangunan reservoir atau CPR, dan yang kedua adalah biaya investasi, operasional, dan pemeliharaan SPAM. Dapat teman-teman lihat pada gambar, di mana estimasi kerugiannya untuk mencapai biaya penanggulangan serta pemulihan akan sebesar Rp2.139.530.000. Selanjutnya adalah kerugian ekosistem. Dalam kasus ini, penilaian dilakukan dengan menggunakan metode biaya fungsi penguraian limbah atau CPL. Dengan menggunakan tahun 2017 sebagai indeks harga tahun terjadi kerusakan sesuai data sekunder, serta tahun 2010 sebagai indeks harga tahun dasar, serta memasukkan rumus CPL, maka estimasi biaya fungsi penguraian limbah Sungai Bekasi adalah sebesar Rp137.392.579. Selanjutnya adalah kerugian masyarakat. Dalam kasus ini, penilaian dilakukan dengan menggunakan metode Cost of Illness atau COI dan Replacement Cost RC. Data sekunder menunjukkan perhitungan pada tahun 2018 sehingga dilakukan compounding untuk menyetarakan jumlah kerugian dengan saat ini, yakni tahun 2021. Sebesar Rp3.388.028.753,45. Compounding juga dilakukan dengan metode replacement cost untuk menyetarakan jumlah kerugian dengan saat ini, yakni tahun 2021. Sebesar Rp63.111.856.117,95. Berikut ada total kerugian karena dilampauinya baku mutu lingkungan hidup. Selanjutnya total kerugian penggantian biaya pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Selanjutnya, total kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan serta pemulihan. Selanjutnya adalah total kerugian ekosistem. Dan yang terakhir adalah total kerugian masyarakat dan atau kerusakan lingkungan hidup.
Dengan menjumlahkan seluruh jenis kerugian berdasarkan Permen LH nomor 7 tahun 2014, maka didapat kerugian ekonomi akibat pencemaran air limbah di Sungai Bekasi adalah sebesar 69.285.740.750,40 rupiah. Strategi diperlukan dalam menjaga kondisi ketertiban, kenyamanan, kebersihan, dan keberlanjutan dari Sungai Bekasi. Salah satu usaha pemerintah adalah dengan membuat aturan dan kebijakan untuk mengatasi pencemaran air dalam skala besar. Pemerintah berhak menghukum, merelokasi, dan menutup industri atau tempat usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran air. Masyarakat yang paling dekat dengan lokasi Sungai Bekasi perlu menjadi agent of change dari segala aktivitas negatif yang dapat merusak Sungai Bekasi. Konsep pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan dengan konsep pemukiman tepian sungai berkelanjutan. Perencanaan tata guna lahan perlu memperhatikan kondisi pemukiman tepian sungai yang memiliki potensi menghambat daerah aliran sungai atau bahkan menyebabkan pencemaran dari limbah rumah tangga. Penghijauan pada daerah aliran sungai merupakan strategi yang tepat untuk mendukung sungai berkelanjutan yang asri dan nyaman. Maka dari pemaparan kami, dapat disimpulkan bahwa estimasi nilai ekonomi dari kerusakan Sungai Bekasi akibat pencemaran industri yang mencapai lebih dari 3 miliar tentunya merupakan angka yang sangat mengejutkan. Tetapi, jangan biarkan angka ini terus melonjak. Mari kita sebagai masyarakat yang bertanggung jawab, bersamaan dengan peran pemerintah yang mendukung melalui program untuk sungai berkelanjutan, berusaha secara maksimal untuk menanggulangi dan mencegah pencemaran ini, terutama yang berasal dari industri. Untuk terus mengembangkan dan menggunakan teknologi pengolahan limbah terlebih dahulu sebelum limbah dibuang ke lingkungan. Mari menjadi agent of change, melindungi sungai kita. Kami dari Kelompok 2 pamit undur diri, kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih sudah menyaksikan.